majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan
sebagai wali kelas nanti akan bertanda tangan, ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris dan bendahara, supaya kita sepakati secara bersama, karena ini akan dilaksanakan secara bersama. Kita akan terapkan di baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Oke, silakan diisi masing-masing, silakan ditulis. Jadi silakan ditulis sebagaimana contoh yang Ibu sudah sampaikan sebelumnya, bahwa keyakinan kelas itu kalimatnya, kata-katanya itu biasanya dimulai pada kalimat-kalimat yang positif. Jadi supaya kalau kelihatan cantik bisa dikasih warna, bisa diwarnai. Jadi bisa berdiskusi dengan temannya, silakan berdiskusi. Dan kalau ada yang sudah selesai bisa dicek di sini sebentar. Silakan bisa diingatkan. Mana labnya? Pikirannya bagaimana cantiknya menurut kalian. Kita berkreasi sendiri, tulisannya bisa kalian berikan warna, kalian bisa model-model supaya lebih tertarik untuk dibaca. Ada masalah? Ada masalah bisa? Oke, di sini ada di sini. Silakan ditulis. Apa saling menghargai? Saling menghargai. Terus di sini apa yang ditulis? Bertanggung jawab. Oke. Terus di sini. Yuk. Silakan membuat, silakan. Jadi apa kira-kira? Silakan ditempel. Academy.
Ada warna hitamnya begitu ya. Oke, lanjut. Ini juga nanti. Dia bisa pakai baju kemasnya di sini. Pegang ini. Diri, pinjam. Wes, ini dia mana ini orang ke satu orang. Hadir. Belum mau bareng mungkin.
kreatif, berdoa sebelum memulai pelajaran, menghargai guru dan teman, datang tepat waktu, disiplin, rajin terampil, menghargai waktu, bergotong royong, bertanggung jawab, saling menghargai, fokus pada pembelajaran, mengerjakan tugas tepat waktu, menghargai guru ketika mengajar, menjaga kebersihan kelas, menghargai guru, menerapkan keyakinan kelas dengan konsisten, taat beribadah. Itu. Terima kasih. Sudah didengarkan tadi apa yang sudah dibacakan oleh temannya? Jadi ini apa yang kalian buat dalam bentuk keyakinan kelas. Ini nantinya akan dilaksanakan secara konsisten. Jadi kita harus komitmen dengan apa yang sudah dibuat dan disepakati secara bersama. Oke, terima kasih. Kita foto bareng dulu. Kita foto bareng dulu sama-sama dengan keyakinan kelas yang kalian sudah buat. Silakan maju ke depan. Jadi alhamdulillah keyakinan kelas hari ini kita sudah buat. Jadi tugasnya ketua kelas dibantu dengan teman-temannya yang lain, silakan ditempel di dinding sebagai pedomannya kita di kelas untuk menerapkan keyakinan kelas. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara konsisten dan komitmen dengan apa yang sudah dibuat. Jadi terima kasih banyak atas waktunya semua terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu. Salah satu program guru penggerak di mana sekolah kita ini ada 2 orang yang sementara Mana di mengikuti terlalu lama? sekolah guru penggerak Pendek sekali. di apa Ini jaya. di CGP ya, calon guru penggerak. Kemudian kita support motivasi, ini termasuk kegiatannya guru penggerak. Kita ikuti dengan seksama, kemudian kita bisa mengambil praktik baiknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Samaturu, kepada Wakasek SMA Negeri 1 Samaturu, serta Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir di ruangan guru ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang saya akan bawakan sebentar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi alhamdulillah ini merupakan tugas saya untuk berbagi kepada Bapak dan Ibu guru. Jadi di sini apa yang telah saya dapatkan dan berdasarkan pengalaman saya, itulah yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu guru, di mana ini berhubungan dengan penerapan disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Samaturu. Jadi pada dasarnya di sini yang saya akan sampaikan adalah bagaimana kita menerapkan disiplin positif dan kontrol diri pada guru, kaitannya dengan
kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kami mengambil di sini tema penerapan disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Samaturu. Jadi Bapak Ibu guru, di sini kita mulai dari apa sebenarnya disiplin itu. Jadi berdasarkan bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kadang kita kalau misalnya ada suatu aturan harus disiplin, pada dasarnya kita merasa tidak nyaman dengan kedisiplinan tersebut. Seperti itu dengan peserta didik kita juga, misalnya diterapkan disiplin, maka biasanya itu merasa tidak nyaman. Padahal disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Seperti itu makna dari disiplin. Di sini kaitannya dengan teori kontrol. Kami di sini menganut teori kontrol dari Dr. William Glasser, di mana Dr. William Glasser di sini menyatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dalam artian Bapak Ibu guru bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, dan dalam hal ini kita tidak bisa mengontrol siswa kita. Jadi yang bisa mengontrol siswa itu adalah dirinya sendiri. Ini erat hubungannya dengan makna disiplin, di mana ketika kita memposisikan diri kita untuk dikontrol, maka kita harus belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Seperti itu. Kemudian berdasarkan Dr. William Glasser, di sini paradigma stimulus respon teori kontrol. Jadi di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Berdasarkan stimulus respon yang kita peroleh itu menyatakan bahwa realita atau kebutuhan kita itu sama. Berdasarkan teori kontrol itu realita atau kebutuhan kita berbeda. Jadi Bapak Ibu, kita biasanya menanggapi bahwa kebutuhan kita itu sama, namun berdasarkan teori kontrol itu realitanya adalah kebutuhan kita pada dasarnya berbeda. Kemudian yang kedua, stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Namun berdasarkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berdasarkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kadang kita bagaimana kita bergaul dengan sesama atau kepada murid, kadang kita menginginkan bahwa keinginan kita itu harus diikuti oleh siswa. Namun pada teori kontrol itu kita harus berusaha bagaimana kita memahami siswa tersebut. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini berdasarkan stimulus respon. Kemudian berdasarkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku apapun yang dilakukan oleh siswa, apakah itu berhubungan dengan hal positif atau negatif, itu semua memiliki tujuan. Itu berdasarkan teori kontrol. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Berdasarkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi inilah kaitannya bahwa kita sama sekali tidak memiliki hak untuk mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Kemudian stimulus respon selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal berdasarkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon,
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada umumnya ketika bujukan kita gagal, maka muncullah pemaksaan. Namun pada teori kontrol itu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Jadi dia stimulus responnya adalah model berpikirnya adalah menang atau kalah. Sementara kalau teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang. Selanjutnya yang kedua, tadi ada pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi hubungannya dengan teori motivasi. Jadi berbicara Bapak Ibu tentang motivasi, di sini ada dua motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Di mana pada motivasi ini biasanya muncul pada diri kita sendiri dan peserta diri kita. Di mana di sini motivasi intrinsik itu biasanya tujuannya yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Jadi kadang kita melakukan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu karena kita termotivasi dari luar atau yang disebut dengan motivasi intrinsik, karena hanya untuk menghindari hukuman. Jadi bisa jadi siswa bergegas meninggalkan rumahnya dengan cepat bukan karena kesadaran sendiri, tapi karena dia takut untuk dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Jadi biasanya siswa dengan semangat 45 melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan suatu imbalan atau hadiah dari orang tersebut atau kepada gurunya. Itulah motivasi intrinsik. Kemudian ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi dalam hal ini untuk menghargai diri sendiri, ini termasuk dalam motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri siswa tersebut atau pada diri kita. Inilah motivasi intrinsik Bapak dan Ibu guru yang harus kita kembangkan dan harus kita tumbuhkan kepada peserta diri kita. Karena ini sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Di mana pada nilai-nilai kebajikan universal ini nantinya akan dikembangkan dalam suatu keyakinan kelas. Ini ada beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang dimasukkan di sini nilai-nilai kebajikan universal itu adalah tak lain dari profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Jadi yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang kita akan kembangkan, yang kita akan terapkan di sekolah kita supaya menjadi budaya positif di SMA Negeri 1 Samaturu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dien Gossen 1998. Jadi dengan menumbuhkan nilai kebajikan universal ini, maka akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang akan dilakukan siswa baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah secara umum. Jadi ini tadi kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan yang telah saya kembangkan di dalam kelas itu membuat keyakinan kelas. Jadi ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang telah saya buat bersama dengan siswa di kelas 11 IPA 3. Jadi karena kebetulan saya di sana perwalian, jadi saya kerjasama dengan siswa di sana untuk membuat kesepakatan kelas yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi di sini ketika kita membuat keyakinan kelas itu posisinya kita hanya menuntun kepada siswa, kita memberikan hak kepada siswa seluas-luasnya. Silakan menulis keyakinan kelas apa yang mereka harus sepakati dan mereka bisa lakukan secara konsisten. Jadi ini adalah salah satu contoh. Jadi mereka ada yang menulis toleransi, kemudian ada disiplin,
kemudian ada kreatif, menghargai guru. Jadi apa-apa yang mereka telah tulis di sana, yaitu kita akan sepakati. Jadi di sini ada bertanda tangan, saya sebagai wali kelas, ketua kelas, kemudian sekretaris, bendahara. Ini masing-masing bertanda tangan sebagai kesepakatan yang kita harus lakukan di kelas. Jadi mungkin tidak mudah langsung dilaksanakan secara kontinu, namun secara perlahan-lahan akan menjadi kebiasaan di dalam kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak berbicara masalah peraturan? Di mana Bapak dan Ibu guru, di sini ketika kita berbicara keyakinan kelas itu cenderung ke konsekuensi, bukan hukuman. Kalau kita selalu berbicara masalah peraturan dan peraturan, maka itu muaranya pastinya adalah hukuman. Ketika siswa tidak melakukannya, maka hukuman. Seperti itu. Jadi ini menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, lebih tergerak dan untuk menjalankan keyakinannya pada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi Bapak Ibu guru, jadi kalimat atau kata-kata yang digunakan pada keyakinan kelas itu pada umumnya pada merujuk pada kata-kata yang positif. Jadi misalnya menjaga kebersihan. Jadi itu adalah kalimat yang positif dibandingkan dengan dilarang membuang sampah di sembarangan tempat. Dilarang itu adalah kata-kata negatif. Jadi kita mengubahnya dalam bentuk menjaga kebersihan, karena ketika siswa menjaga kebersihan pasti muaranya kepada bagaimana supaya dia tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Itu adalah salah satu contohnya. Selanjutnya, setelah kita berbicara masalah teori kontrol, kemudian semua perilaku memiliki tujuan, kita masuk pada konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini erat hubungannya dengan posisi kontrol. Jadi di sini Bapak Ibu guru, ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Jadi nanti setelah saya mengikuti CGP ini, baru saya tahu bahwa ternyata posisi kontrol itu ada pada guru. Jadi yang pertama itu adalah penghukum. Jadi ada guru yang posisi kontrolnya itu adalah penghukum. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol yang kita miliki. Mungkin dari pemaparan saya sebentar, di antara Bapak dan Ibu guru sudah bisa mengetahui selama ini di mana posisinya. Karena saya setelah mengikuti ini, saya tahu sendiri bahwa di mana posisi saya yang paling sering saya lakukan kepada murid-murid kita. Ini ada 5 posisi kontrol berdasarkan posisinya masing-masing. Yang pertama itu penghukum, di mana di sini ketika guru itu berada pada posisi kontrol, maka biasanya guru berbuat itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian apa hasilnya? Hasil yang ada pada siswa itu yang muncul, biasanya siswa itu memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, dan bahkan biasanya berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, biasanya itu murid meletakkan kita sebagai
guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi seakan-akan itu guru ketika dia melihat kita dia takut, tapi ketika kita sudah tidak ada maka istilahnya mungkin bahasanya kita periare sama kita. Murid biasanya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Jadi dampaknya pada murid ini tidak menyelesaikan masalah ketika siswa dihukum, tapi namun biasanya mengulangi kesalahan. Ini berdasarkan posisi kontrol pada penghukum. Kemudian yang kedua, ada pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Menyangkal, berbohong, itu yang biasa dilakukan oleh siswa. Kemudian di sini murid sudah meletakkan kita ke dunia berkualitas, dan murid pada umumnya mengatakan maafkan saya. Kemudian apa dampaknya pada psikis murid itu biasanya merasa rendah diri. Jadi dia merasa rendah diri ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga adalah teman. Jadi kadang di antara kita ini biasanya posisinya kita sebagai teman, mungkin lebih akrab dengan siswa. Di sini yang biasa terjadi adalah guru biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Apa hasil dari murid ini adalah ketergantungan. Jadi biasanya ketergantungan misalnya kepada guru si A, hanya guru si A inilah yang dianggap sebagai guru yang memang sangat membantu dirinya. Ketika guru si A tidak ada, maka dia seakan-akan bahwa dia mau kemana lagi, karena guru di sekitarnya itu dianggap guru biasa-biasa saja, seperti itu. Apa dampaknya itu? Lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jadi itu dampak kepada ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian selanjutnya ada posisi kontrol pemantau. Ini pemantau, guru biasanya berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata apa peraturannya. Jadi biasanya kita bertanya apa peraturan yang sudah disepakati di sekolah. Kemudian apa hasilnya? Menyesuaikan diri bila diawasi, seperti itu. Kemudian apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid biasanya berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian apa dampak pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ini masih dalam kategori motivasi intrinsik yang muncul. Kemudian yang terakhir adalah manajer, di mana pada manajer ini merupakan posisi kontrol guru yang paling ideal. Jadi Bapak Ibu guru, saya sebagai calon guru penggerak itu sangat disarankan bagaimana kita sebagai bisa memposisikan diri sebagai manajer. Jadi inilah mungkin praktik baik saya, insyaallah mudah-mudahan kita secara menyeluruh di sini bisa memposisikan diri sebagai guru manajer. Ketika kita memposisikan diri sebagai guru manajer, maka kita harus melakukan namanya restitusi. Restitusi itu adalah sebuah cara disiplin positif pada murid. Dalam proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini tidak menyalahkan siswa apa yang dilakukan, tapi bagaimana kita bisa membantu menemukan solusi masalah yang dia alami. Kemudian selanjutnya di sini tadi ada restitusi. Kemudian dalam restitusi itu ada kita kenal namanya segitiga restitusi.
Jadi inilah Bapak dan Ibu Guru, ketika kita menangani siswa yang bermasalah, maka ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, maka kita harus melakukan namanya segitiga restitusi. Di mana pada segitiga restitusi ini yang paling mendasar itu ada namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di mana yang paling mendasar di sini adalah menstabilkan identitas. Ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, ketika kita melakukan menstabilkan identitas, maka kata-kata atau kalimat yang bisa kita lontarkan, bisa disampaikan kepada siswa itu misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan salah. Jadi kita bisa menganggap bahwa misalnya ada siswa yang terlambat kita tangani, bisa kita katakan bahwa bukan satu-satunya kamu siswa yang terlambat, ibu juga pernah terlambat, dan teman-teman kalian itu juga pernah terlambat. Jadi bagaimana kita menstabilkan keadaannya siswa tersebut supaya dia merasa tidak disalahkan. Kemudian selanjutnya, setelah kita menstabilkan identitas, ada namanya validasi tindakan yang salah. Yang kita lakukan di sana, kita mengatakan kepada siswa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanyakan, kalau misalnya ada siswa terlambat, kita tanyakan alasannya, apa alasannya sehingga dia melakukan hal itu, dia terlambat. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi misalnya dia terlambat karena terlambat bangun, misalnya tidak ada yang bangunkan. Kita tanyakan, ada cara yang harus kalau lakukan sehingga tidak terlambat lagi. Bisa saja siswa menjawab itu, saya harus menyiapkan alarm HP saya atau meminta ibu saya untuk membangunkan saya. Jadi ada saja isolat yang akan dijawabkan oleh siswa tersebut. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ini ketika kita menanyakan keyakinan, maka kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, yang sudah kita sepakati bersama. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi ketika kita bertanya kepada siswa, kita mengingatkan kembali keyakinan yang telah dibuat di kelasnya, maka tanpa kita salahkan siswa, maka dia dengan sendirinya bisa introspeksi diri dengan apa yang telah dia lakukan. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu Guru. Kemudian selanjutnya berhubungan dengan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh siswa murid kita, itu pada dasarnya berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Di mana di sini kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup. Kita ketahui bersama bahwa kita sebagai guru dan siswa kita itu otomatis butuh namanya bertahan hidup. Jadi biasa saja melakukan sesuatu sikap yang mungkin menurut gurunya tidak etis, tidak bagus, kita bisa telah kembali kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada murid tersebut. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kadang ada siswa karena mungkin keadaannya di rumah tangganya, di keluarganya tidak bagus, sehingga dia tidak merasa ada kasih sayang pada dirinya. Dan mungkin saja di kelas ada perbedaan-perbedaan dengan temannya, sehingga dia merasa tidak diterima di temannya. Kemudian selanjutnya ada penguasaan. Jadi atau power. Di sini siswa itu pada umumnya butuh penguasaan, sama halnya kita Bapak dan Ibu Guru sebagai pengajar. Kemudian kesenangan. Jadi semua orang pasti butuh dengan kesenangan. Dan selanjutnya adalah kebebasan. Jadi siswa itu butuh kebebasan. Jadi kita harus mengetahui bagaimana karakter siswa tersebut ketika kita berada di dalam kelas melakukan proses pembelajaran. Jadi kita harus pandai menelaah kebutuhan dasar siswa tersebut yang tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan sesuatu yang pada dasarnya misalnya melanggar suatu aturan di sekolah. Selanjutnya, jadi kita lihat lingkaran di atas.
pada mulanya itu memang kita selalu mengatakan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas inilah yang kita akan bentuk dalam keyakinan kelas. Seperti tadi di depan saya sudah jelaskan kenapa harus menggunakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas ini nantinya akan membentuk lingkungan positif. Ketika keyakinan kelas yang sudah kita terapkan di kelas sudah terbiasa dilakukan oleh siswa, maka akan membentuk lingkungan positif di SMA Negeri 1 Samaturu, dan pada umumnya akan menjadi budaya positif di SMA Negeri 1 Samaturu. Jadi itulah sekedar berbagi saya kepada Bapak dan Ibu guru, dan ini merupakan tugas saya juga yang harus saya unggah di LMS. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu CGP, ya, calon guru penggerak. Ya, jadi sudah nampak ya, sudah nampak ada perubahan beda dengan Bu Naria yang dulu dengan Bu Naria sekarang. Iya, ini perubahan. Bu Haryati saja ketika dia supervisi penilaian di kelas, dia mendapat ilmu tambahan dari Bu Naria. Walaupun Bu Haryati mungkin lebih dulu menjadi pegawai negeri sipil, ya, atau guru senior. Jadi kita sebagai orang jangan kita merasa pintar. Saya bagus ini ya. Nah, jadi intinya bahwa peraturan yang dibuat itu pendekatannya kan dulu zaman Orde Baru kan lama, baru kan Orde Lama ya, Orde Baru itu pendekatan kan dari top down ke bottom up ya Pak. Ini Pak, asal gitu kan? Top down kan dari atas. Pemerintah siapkan peraturan, kamu harus kerjakan. Sekarang tidak, dari bawah. Nah, tadi keyakinan kelas tadi bagus itu ya. Walaupun selama ini kita sudah laksanakan dalam bentuk peraturan kelas, tapi lebih bagus keyakinan kelas karena aturan itu dibuat dari siswa sendiri, ya, dari bawah, ya, supaya bisa dia laksanakan. Ya, itu intinya ya. Kalau teori dari masalah teori kontrol itu bagus. Jadi kita bisa ya sebenarnya bisa berbagi ilmu. Tentunya apa yang disampaikan itu kan berdasarkan teori-teori ya, teori-teori. Jadi teman-teman yang guru P3K ini, ya siapa tahu muncul soal-soal begini. Ya tidak menutup kemungkinan nih teori-teori begini ya. Teori belajar ini. Perhatikan baik-baik. Bila perlu minta anunya yang benarnya bisa dibaca-baca. Ya. Bisa dibaca-baca. Mungkin yang P umum itu ya, P4 P umum bisa itu. Kan ada chatnya itu. Ya. Mungkin Bu Dharma sudah siap. Ya. Nanti kita ya. Masih lagi. Jadi Bapak dan Ibu guru, utamanya mungkin di sini wali kelas yang memiliki peran. Jadi karena saya sebagai wali kelas 11 IPA 3, di sana sudah ada keyakinan kelas. Jadi harapan saya bagaimana supaya wali kelas juga bekerja sama dengan siswanya di kelas untuk membuat keyakinan kelas, karena kalau misalnya kita di sini berjumlah 18 rombel, terus 17 rombel. Kalau misalnya saya hanya sendiri melakukan itu, artinya tidak serta-merta. Di sini kita butuhkan kolaborasi. Jadi kolaborasi dengan guru-guru untuk berbuat menciptakan. Karena kalau misalnya saya sudah berinisiatif, sudah punya ide untuk menerapkan keyakinan kelas, disiplin budaya positif di SMA Negeri 1 Samaturu, tapi namun saya berjalan sendiri, itu sama halnya saya pincang. Jadi harapan saya di sini berbagi, mudah-mudahan nantinya ada praktik baik yang dilakukan oleh khususnya wali kelas.
Kemudian selanjutnya berdasarkan pemaparan materi tadi, jika ada yang perlu ditanyakan, mungkin saya persilakan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atau masukan. Boleh Bapak, Ibu dan Ya, yang menarik ini posisi 5 posisi ya. Dari 5 posisi ini menurut teori ini yang bagus adalah manajer gitu ya. Manajer itu perlu kita ini. Ketika kita menghadapi siswa yang nakal, jangan kita memvonis bahwa kamu salah. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan tadi itu bagus sekali itu ya. Ketika ada anak terlambat, jangan kita ini terlambat terus sih. Ya, harus dia menjadi solusi. Kenapa anak terlambat? Kan Pak, saya bangun terlambat. Menurut kamu, kalau terlambat supaya tidak terlambat apa? Nah, jadi dia mencarikan solusi bukan dari kita, ya. Ya, itu bagus ini teori ini ya. Atau begini ya, kita lanjutkan ke pemateri kedua ini. Siap-siap, ya, ya. Kita berganti posisi dulu kalian. Nanti kita buka sisi ini panelis ini. Ini contoh guru penggerak ini, calon-calon kepala sekolah yang akan datang ini ya. Iya, coba saja. Nanti kalau ke depan banyak kepala sekolah perempuan. Ibu kepala sekolah ya? Ya. Ya, Burakaya harus sini. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeda Stefaneli, saya perwakilan dari kelas 11 MIPA 3. Dengan adanya keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama-sama dan didampingi langsung oleh Ibu Nafria serta disepakati secara bersama-sama. Adapun manfaat dari keyakinan kelas ini yang pertama, membuat kita menjadi lebih amanah dengan apa yang telah kita yakini. Dan yang kedua, membuat kita menjadi lebih bertanggung jawab dengan apa yang telah kita tulis di keyakinan kelas ini. Dan yang ketiga, kita harus selalu meyakini keyakinan kelas ini karena telah disepakati secara bersama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alwin SPD selaku guru di mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Samaturu. Di sini saya akan menyampaikan testimoni saya terkait desiminasi yang telah dibawakan oleh Ibu Nahria SPD. Di sini yang saya dapatkan dalam materi desiminasi adalah 5 posisi kontrol dan juga terkait masalah kesepakatan kelas. Yang sangat berkesan dalam materi 5 posisi kontrol yaitu saya sebagai guru sejarah sangat berkeinginan untuk menjadi seorang manajer di dalam kelas. Kemudian di dalam materi kesepakatan kelas saya sangat tertarik. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk menjadi guru yang selalu memberikan kalimat-kalimat positif kepada siswa. Ya, itu saja yang saya sempat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.